Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah, sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa berada dalam ketaatan sampai Allah memanggil kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muncul. Oh, cepat. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibnu Qudamah, pengarang buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan tentang wirid-wirid atau ibadah rutin yang selayaknya dilakukan oleh seorang hamba. Ada wirid siang hari, ada wirid malam hari, begitu ya. Kalau kita lihat itu luar biasa idealnya, begitu ya. Dari mulai subuh sampai isyraq, dari mulai isyraq sampai matahari sampai waktu duha, kemudian dari waktu duha sampai sebelum zuhur, terus sampai sore, kemudian ada wirid malam gitu. Nah, yang paling penting, jadi sebelum saya memulai Qiyamul Lail ya, saya inikan dulu terkait dengan pendapat Ibnu Qudamah bahwa terkait dengan wirid ini maka disesuaikan dengan orang, begitu ya. Tentu tidak sama orang ahli ibadah, ulama, penuntut ilmu, pejabat, pekerja, atau yang lainnya. Maka beliau menjelaskan yang pertama adalah ahli ibadah, dia bisa mengamalkan wirid yang disebutkan kemarin itu. Tetapi masing-masing orang punya kecenderungan, kenyamanan pada ibadah tertentu. Maka beliau mengatakan bahwa kalau kita nyaman dengan sholat, ya sudah perbanyak sholat. Kalau kita nyaman dengan puasa, berarti perbanyak puasa. Kalau kita nyaman dengan qiraatul Quran, perbanyak qiraatul Quran. Jadi kata Abi Sulaiman Ad-Darani, bila hati tenang saat berdiri, maka jangan ruku, begitu ya. Bila tenang saat ruku, maka jangan sujud, begitu. Jadi tergantung kecenderungan. Ini untuk ahli ibadah. Ada orang yang zikir, ada yang orang banyak memperbanyak sholat, ada orang memperbanyak puasa, begitu. Yang kedua adalah ulama. Nah, untuk wiridnya ulama ini berbeda dengan yang kemarin dijelaskan, gitu. Kenapa? Karena ulama ini membutuhkan menelaah kitab-kitab, menulis, kemudian dia mengajarkan, maka dia menghabiskan waktu untuk tugasnya sebagai ulama itu jauh lebih utama daripada zikir-zikir yang
hukumnya nafilah ya begitu. Jadi setelah perkara-perkara yang wajib, maka ulama ini menyibukkan dengan ilmu, baik itu dia menelaah atau mengajarkan, itu lebih utama. Makanya kalau seorang guru, kalau misalnya dia jam 7 harus sudah ada di sekolah, ya berarti jam 7 kewajiban dia sudah ada di sekolah. Jangan sampai terlambat gara-gara baca Quran misalnya. Saya baca Quran 3 juz, belum selesai jam 7 sehingga terlambat sekolah. Ini berarti ada kesalahan. Kenapa? Karena mengajar itu adalah kewajiban dia. Jam 7 harus sudah standby di sekolah gitu. Untuk waktu wirid yang malam, Imam Syafi'i menjelaskan yang terbaik untuk ulama itu adalah dibagi 3. Yang sepertiganya untuk hal yang terkait dengan keilmuan, baik menulis atau membaca dan lain sebagainya begitu. Yang keduanya untuk sepertiganya untuk sholat, dan sepertiganya lagi untuk tidur begitu. Bahkan Imam Syafi'i itu dalam ceritanya, beliau pernah berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Putrinya Ahmad bin Hambal ini sangat ngefans lah sama Imam Syafi'i ini, menjadikan idola. Makanya beliau senang sekali begitu. Tapi ternyata ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, muridnya begitu, putrinya ini ada 3 hal yang membuat putrinya jadi ragu-ragu begitu kan. Kemudian kata ayahnya, ya sudah tanyakan saja ke Imam Syafi'i begitu. Jadi beliau melihat Imam Syafi'i ini tidak melakukan sholat malam begitu. Yang kedua, dia makannya banyak. Yang ketiga, dia tidak wudhu lagi, langsung sholat subuh begitu kan. Nah, ketika ditanyakan oleh putrinya kepada Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, putrinya Ahmad bin Hambal, apa jawaban Imam Syafi'i? Yang pertama, saya banyak makan karena saya meyakini bahwa rezeki yang didapat oleh murid saya ini, Ahmad bin Hambal ini halal 100%. Dan rezeki halal itu membuat badan kita menjadi sehat. Maka saya banyak makan biar saya lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak sholat malam. Pada saat saya berbaring, tiba-tiba banyak masalah yang ada di pikiran saya. Kemudian saya menganalisa lebih dari 40 masalah. Dan Imam Syafi'i menganalisa dan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi bisa selesai 1 buku mungkin kalau sekarang ya. Sehingga dia tidak sempat lagi sholat malam. Jangankan sholat malam, tidur saja belum sempat begitu ya. Nah, karena dia belum sempat tidur, dia memikirkan malamnya itu, maka dia pada saat sholat subuh dia tidak wudhu lagi untuk sholat subuh karena dia masih ada suci. Jadi wudhu yang sholat isya dia lakukan sekaligus dipakai untuk sholat subuh karena dia sebenarnya belum tidur, walaupun terbaring dia belum tidur. Beliau berpikir masalah. Jadi ini luar biasa sekali sehingga membuat putrinya Imam Ahmad bin Hambal lebih menghormati lagi, lebih luar biasa gitu ketika mendengar penjelasan dari Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, ya pada waktu malam sepertiganya tetap untuk para ulama, para guru begitu, dia harus ada sepertiga diluangkan waktu untuk hal yang berkaitan dengan ilmu. Yang ketiga adalah para penuntut ilmu, ini juga sama ya. Jadi menuntut ilmu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan zikir dan ibadah nafilah. Jadi para penuntut ilmu, para pelajar ketika ada kewajiban-kewajiban maka dia juga sama. Bedanya dengan ulama, kalau penuntut ilmu itu adalah mencari faidah, mencari ilmu ya. Kalau ulama itu memberikan ilmu, memberikan faidah. Maka seorang siswa penuntut ilmu dia sibuk menulis, mencatat begitu kan. Itu lebih utama daripada seharian melaksanakan wirid-wirid yang sifatnya sunnah. Untuk para pejabat ini adalah dia melayani umat
gitu kan, mengurus umat, dan ini tugasnya luar biasa. Maka wirid yang dilakukan para pejabat itu di malam hari saja. Jadi cukup mengamalkan wirid malam hari saja. Kalau kemarin siang itu kan sampai ada 7 wirid ya, wirid pertama, wirid kedua, ketiga. Nah, untuk para pejabat ini fokus dia justru tugas utama adalah bagaimana mengurusi urusan rakyat, menunaikan hajat-hajat kaum muslimin, begitu kan. Nah, ini lebih utama, jauh lebih utama daripada wirid-wirid yang kemarin kita jelaskan. Nah, untuk wiridnya tetap dia memerlukan sebagai rutinitas, tapi cukup di malam hari. Siangnya fokus dengan pekerjaannya untuk mengurusi umat. Untuk para pekerja, dia harus memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, begitu ya. Maka pada siang harinya, maka dia harus betul-betul fokus dengan pekerjaannya. Tidak boleh malas-malasan gitu. Kalau masuk jam 7 ya berarti dia harus komitmen masuk jam 7, masuk jam 8, masuk jam 8. Kemudian tidak boleh mencuri-curi, korupsi waktu walaupun hanya sekedar untuk tilawah misalnya. Dia tilawah 2 juz misalnya, tetapi mencuri waktu pekerjaannya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia bekerja wajib, sedangkan tilawah itu hukumnya sunnah, begitu ya. Setelah pekerjaan beres, baru dia menyibukkan diri dengan wirid-wirid gitu. Kalaupun misalnya ada waktu istirahat, ya silahkan, daripada dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya, boleh melakukan wirid pada saat sedang istirahat. Yang keenam adalah orang yang sudah tenggelam dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua hatinya betul-betul sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari semua wirid ini yang dijelaskan pada sebelumnya adalah bagaimana dia bisa melaksanakan secara berkesinambungan ya. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu amal yang dia dilakukan secara konsisten walaupun sedikit, wa in qalla, walaupun sedikit. Adwamu amalillahi ya. Selanjutnya adalah keutamaan salat malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa salat malam ini adalah sudah menjadi karakter seorang muslim sejati ya, begitu ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya tidurnya sedikit, malam menghidupkan malamnya lebih banyak begitu. Kemudian hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan alaikum biqiyamil lail, lakukanlah salat malam. Salat malam ini hukumnya sunnah, tapi keutamaannya luar biasa agungnya, lebih utama setelah salat wajib ya. Fa innahu da'abus salihina qablakum, sesungguhnya salat malam ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, kita kan senantiasa ingin digabungkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Maka salah satunya adalah kita membiasakan kebiasaan mereka apa? Yaitu melakukan salat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa magfiratun lis-sayyi'at. Salat malam ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, salah satunya adalah dengan salat malam. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Kemudian salat malam juga ini mendatangkan ampunan bagi keburukan-keburukan. Jadi dengan salat malam menghapus dosa-dosa kita. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Maka salah satu untuk mendapatkan ampunan itu adalah dengan melaksanakan salat malam. Kemudian wa minhatun 'anil ismi, bisa mencegah dari perbuatan dosa. Keinginan-keinginan kita karena salat malam
bisa tidak terjadi. Jadi kebiasaan sholat malam ini sungguh sangat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qudamah, wa fi fadlihi ahadits kasir. Keutamaan sholat malam ini sangat banyak, lebih puluhan hadis begitu ya. Hadis-hadis tentang sholat malam. Bahkan sampai saking utamanya sholat malam, syaitan itu tidak ingin kita melaksanakannya. Salah satunya adalah syaitan itu mengikat tubuh kita. Mata kita diikat, tangan kita diikat, kaki kita diikat, wajah kita diikat, betul-betul diikat begitu kan oleh syaitan. Pada saat kita tidur itu kan semuanya diikat. Kenapa diikat? Biar kita tidak bangun untuk melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena keutamaannya sangat luar biasa agungnya. Maka kata dalam hadis yang lain, bagaimana ketika seorang hamba dia bangun kemudian mencuci tangannya, maka ikatan yang ada dalam tangan terlepas. Kemudian membasuh mukanya, maka ikatan yang pada wajah terlepas. Kaki dan lain sebagainya, makanya semua terlepas. Ketika dia melaksanakan sholat malam, maka semua ikatan terlepas dan dia menjadi orang yang paling berbahagia begitu ya. Maka ini jangan sampai kita tidak melakukannya. Nah, Ibnu Qudamah dalam bukunya itu hanya menyebutkan satu hadis saja begitu. Jadi kalau kata beliau, wa fi fadliha ada hadis kasir. Banyak keutamaannya, tapi silahkan cari di hadis-hadis yang lain. Beliau hanya memberikan di sini tentang trik bagaimana kita melaksanakan sholat malam. Nah, yang pertama adalah beliau menjelaskan faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk sholat malam. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah kata Ibnu Qudamah bahwa sholat malam itu tidak mudah kecuali orang yang telah diberikan taufik oleh Allah dan melakukannya dengan syarat-syarat yang memudahkan baginya gitu. Jadi karena keutamaannya luar biasa, maka tidak setiap orang bisa begitu kan. Banyak orang yang bisa begadang tapi tidak sholat malam. Misalnya pada saat ada contoh, ada pertandingan Piala Dunia misalnya kan, berapa banyak orang yang begadang, bahkan mereka begadang semalam suntuk, yang konser dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan sholat malam begitu. Maka sholat malam ini sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang kita harus mencarinya agar kita diberikan taufik oleh Allah. Ada sebab-sebab, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin, kata Ibnu Qudamah. Yang sifatnya zahir, yang pertama adalah Allah yaksuru al-aql, jangan banyak makan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya ya. Jadi karena kalau banyak makan biasanya banyak tidur. Maka agar kita bisa bangun pada malam, maka sudah mulai berhenti. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang menurut kesehatan kan sebaiknya makan itu sebelum maghrib sudah selesai makan berat begitu ya, sehingga perut kita pada saat tidur itu tidak berat gitu. Tapi kalau kita makan malam misalnya jam 9, nah itu kan perlu sejam 2 jam perut memproses sehingga menjadi terlambat tidur. Kalau terlambat tidur berarti terlambat bangun gitu. Yang kedua adalah Allah yat'ab nafsahu bin nahar bil a'mal asyaqah. Nah, pada saat siang hari jangan terlalu melelahkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kalau misalnya kita targetkan sholat malam itu seminggu 3 kali misalnya, maka pada saat kita mau sholat malam siangnya jangan terlalu capek, jangan terlalu memaksakan. Kalau nggak perlu amat misalnya jangan lembur gitu kan. Ya secukupnya saja kita mencari dunia gitu kan. Malam kita mau ada pertemuan dengan Allah, komunikasi dengan Allah yang secara khusus begitu ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah Allah yatruka al-qailulah bin nahar. Berusaha untuk qailulah di siang hari. Qailulah ini
Kalau para salafun sholih itu qailullah itu sebelum zuhur ya, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu qailullah itu setelah zuhur. Tapi kalau kita kondisinya misalnya karena kerja dan lain sebagainya ya bisa setelah zuhur misalnya kan. Qailullah itu tidak mesti tidur siang. Qailullah itu istirahat. Jadi kita berbaring 15 menit, 20 menit walaupun tidak tidur tapi kita mengistirahatkan begitu ya. Jadi qailullah itu tidak mesti harus tidur siang. Itu sangat membantu badan sehingga kita bisa lebih fresh lagi khususnya pada saat di malam hari. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyatajannab al-auzar, menjauhi dosa-dosa. Jadi ketika kita melaksanakan sholat malam yang paling terberat itu adalah ketika kita di siangnya kita melakukan dosa begitu ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya pernah gagal sholat malam 5 bulan gara-gara satu dosa gitu ya. Gara-gara satu dosa. Jadi saking sedikitnya dosa jadi dihafal begitu. Ada seorang ulama dia bangkrut begitu ya. Sampai di penjara, kemudian dia mengatakan saya terjadi seperti ini gara-gara satu dosa yang 40 tahun pernah saya lakukan. Apa yang dilakukan 40 tahun yang lalu? Dia pernah ngomong kepada temannya, ya muflis itu wahai pengusaha yang bangkrut lah gitu kan. Ya mungkin bercanda dan lain sebagainya begitu kan. Tapi berefek setelah 40 tahun. Jadi luar biasa orang-orang zaman dahulu bagaimana mereka menjaga, salah satunya adalah untuk kita bisa sholat malam itu dengan menjauhi dosa-dosa. Itu yang sifatnya zahir. Yang sifatnya batin adalah yang pertama adalah salamatul qalbi lil muslimin, kebersihan hati kepada kaum muslimin. Pada saat sebelum tidur betul-betul tidak ada dengki, hasad begitu ya. Kalaupun ada yang menyakiti kita yang sifatnya pribadi ya kita maafkan. Wa mazadallahu bi'afwin illa izzan, kata Rasulullah, orang yang pemaaf itu Allah akan muliakan begitu ya. Walaupun kita sakit hati misalnya karena dibully dan lain sebagainya ya sudah kita maafkan sehingga membuat hati kita menjadi nyaman. Ketika kita dengki, sakit, hasad itu semakin membuat hati itu semakin sakit. Menjadi pikiran, menjadi galau, bahkan tidak bisa tidur hanya gara-gara memikirkan perkataan orang lain yang dikatakan kepada kita misalnya kan, menjadi pikiran. Ya sudah kita maafkan saja, kita lupakan walaupun berat, kita berusaha. Ternyata efeknya salah satunya membuat kita bisa hatinya bersih sehingga dimudahkan sholat malam. Kemudian bersih dari bid'ah, ya perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian menjauhi dari perkara-perkara dunia yang tidak berguna. Ya dunia ini sangat penting untuk kepentingan akhirat, tetapi tidak terlalu menjadi fokus utama kita. Kita hidup di dunia ini kan bukan fokus utamanya adalah beribadah kepada Allah. Dunia ini hanya sarana. Jadi dalam 24 jam itu ya dibagi-bagi gitu. Ada waktu-waktu akhirat, kalaupun ada waktu dunia tapi tidak menyita habis. Sehingga dengan demikian kita bisa melaksanakan salah satunya sholat malam. Kemudian perkara batin yang membantu seseorang bisa melaksanakan sholat malam adalah bagaimana dia rasa takut kepada Allah. Tidak panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu misalnya kalau punya rumah, waduh saya punya rumah nih 1 tingkat mau di 2 tingkat, setelah 2 tingkat mau 3 tingkat. Punya rumah yang 100 meter, pengen nyari yang 200 meter begitu kan. Ada kolam renangnya, itu nggak habis-habis itu panjang amal. Padahal umur kita terbatas. Kata Rasulullah, dia bikin garis begitu kan, garisnya itu keluar daripada lingkaran. Umur kita itu kotak itu. Sedangkan angan-angan kita akan senantiasa ada aja gitu. Beli mobil ini, pengen lagi mobil yang kedua. Setelah beli mobil kedua, pengen lagi beli mobil listrik misalnya. Setelah mobil listrik, pengen lagi beli macam-macam gitu. Nggak ada habis-habisnya. Maka hilangkan semua itu, kemudian rasa takut kepada Allah. Kita takut bahwasanya nanti di hari kiamat
akan ada kegelapan, kita akan melewati sirat, akan melewati jembatan yang sangat tipis, sangat tajam dan sangat panjang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal kita. Kemudian antara faktor yang membantu salat malam juga adalah wa minha ayya'rifa fadla qiyamil lail, mengetahui keutamaan qiyamul lail. Ya, salah satunya adalah tadi ya. Di antara keutamaan qiyamul lail itu adalah juga kalau kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dalam banyak hadis, kalau kita meminta kepada Allah, pasti kita akan dikabulkan. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Terus kalau kita sudah berdoa nih, sudah sholat setiap malam begitu kan. Nah, kita ada hadis yang lain ketika Rasul menjelaskan, ada seorang hamba yang oleh Allah sengaja tidak langsung dikabulkan. Kenapa? Biar dia dapat keutamaan berdoa begitu kan. Ada seorang hamba yang ketika berdoa dia tidak dikabulkan permintaannya tapi diganti dengan yang lain. Ada yang seorang berdoa dia tidak dikabulkan permintaannya tapi dia diselamatkan dari keburukan-keburukan. Misalnya seharusnya dia stroke sehingga menyebabkan meninggal misalnya, tapi gara-gara dia berdoa diselamatkan. Seharusnya rumahnya kebakaran tapi dia diselamatkan. Seharusnya kecelakaan. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang semuanya bisa kita dapatkan ketika kita berdoa. Nah, kemudian kalaupun tidak di dunia, Allah akan berikan ganti di akhirat. Seorang hamba ketika nanti di akhirat diperlihatkan begitu banyak amal, begitu banyak pahalanya, dia juga tidak mengira, ini saya apa yang telah saya lakukan, perasaan tidak berbuat seperti ini. Rupanya kata malaikat, ini adalah jerih payah dari doa-doa kamu yang belum dikabulkan oleh Allah. Jadi ditabungkan nanti buat di hari kiamat. Sehingga membuat orang-orang setelah itu berharap doa-doanya semuanya ditabungkan di hari kiamat gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor yang membantu yang lain yang paling utama adalah bagaimana kita cinta kepada Allah dan kekuatan iman. Ketika kita betul-betul merasakan istisyar gitu ya, mendatangkan bahwasanya kita sedang berkomunikasi, itu kan kita seakan-akan ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak begitu ya. Betul-betul di hadapan kita seperti kita melihat Allah, mendatangkan perasaan bahwasanya Allah bersama kita. Kalau kita tidak bisa mendatangkan perasaan itu, kita harus yakin Allah melihat kita. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu begitu kan. Allah itu tahu kita sholat malam. Mau sepertiga, mau setengah, mau 2/3 malam. Allah itu tahu. Dan Allah kabulkan semua. Dan ini berlaku setiap malam. Jadi kalau tidak kita gunakan kapan lagi gitu. Kalau ditunda-tunda lagi kapan lagi. Maka ketika kita bisa menghadirkan, menyaksikan munajat dengan Allah, itu bisa membuat kita sholat lama, membuat kita rindu. Hari ini sholat malam, besoknya sholat malam lagi, merasakan kenikmatan begitu ya. Kata Abu Sulaiman, orang-orang yang sholat malam mereka lebih merasakan kenikmatan daripada orang-orang yang bermain-main dalam permainan mereka. Orang menikmati betul menonton bola misalnya kan, itu tidak ada apa-apa dibanding dengan orang yang sholat malam. Nah, ini hadisnya ya. Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyyah. Wa dzalika kullal lailah. Jadi siapapun yang meminta kepada Allah salat malam, yang meminta pada saat malam hari, pada saat dia salat malam, Allah pasti akan berikan. Dan ini berlaku setiap malam. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa agung yang menyebabkan kita membuat faktor bagaimana kita bisa melaksanakan sholat malam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa tingkatan orang yang melaksanakan sholat malam. Yang pertama adalah sholatnya semalam penuh. Ahaduhuma ayyuhyal lail kullahu rawadhalika an jamaah minas salaf. Jadi sebagian sahabat dia menghidupkan malam sepanjang. Ini kayaknya ahli ibadah ini gitu kan. Nah, tidurnya kapan? Tidurnya siang dia.
Jadi malamnya dihabiskan. Ada yang pada saat Ramadan misalnya, dia malamnya khususnya pada saat i'tikaf di Ihyaul Lail hampir sepanjang malam gitu ya. Ada tipe seperti ini. Dan ini ada tipe yang kedua, ini level pertama nih. Level yang kedua adalah menghidupkan setengah malam. Setengah malam itu berarti kalau malam itu 9 jam, berarti dia sholat malamnya berapa? 4 jam setengah ya. Kalau sekarang jam 7 misalnya, Isya jam 7 lebih 10, kemudian subuh jam 4 lebih 46. Berarti sekitar malam itu jam 9 jam sampai 10 jam lah. Jadi kalau kita ambil 9 jam misalnya, yang sholatnya mau setengah malam berarti 4 jam setengah. Nah itu caranya 3 jam pertama dia tidur. 3 jam pertama dia tidur. Berarti dari jam 8 sampai jam 11 tidur. Nah, jam 11 bangun. Kemudian sholat malam 4 jam setengah. Berarti sampai jam 3.30 begitu ya. 3 jam, 4 jam setengah nih. Luar biasa ini. Kalau hari-hari biasa sangat berat. Tapi kalau i'tikaf itu sangat memungkinkan gitu. Ada masjid-masjid yang dia melaksanakan sholat malam dari jam 11 ya. Saya pernah waktu di Mesir itu ada masjid yang dari jam 11 malam sudah sholat malam sampai waktu sahur begitu. Kemudian setelah itu tidur lagi sudus sahu. Jadi wasudus al akhir tidur lagi. Berarti sudus itu 1/6 dari malam, 1 jam setengah lah. Jadi sampai jam 3 kemudian tidur, nanti jam 4.30 bangun lagi untuk sholat subuh begitu ya. Jadi kalau ini level yang kedua, yang sholat malamnya setengah malam. Nah, kan dalam Quran Qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Awin kus minhu qalila gitu. Jadi qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila, setengah malam. Nah, kalau setengah malam itu bagusnya tidur dulu sepertiganya, kemudian sholat setengahnya, kemudian 1/6-nya tidur lagi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah sholat malamnya 1/3. Jadi malam itu dibagi 3, berarti kalau 9 jam, 1/3 itu sholat malamnya 3 jam. Dan ini yang dicintai Allah begitu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, ahabus sholati ilallahi sholat Dawud. Sholat malam yang dicintai Allah adalah seperti sholatnya Nabi Daud. Bagaimana sholat Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail. Dia sholatnya setengah malam. Jadi kalau malam itu ada 9 jam, habis Isya setengah malam. Berarti 4 jam setengah. 4 jam setengah itu berarti sampai jam 12 berarti ya. Sampai jam 12 malam gitu. Kemudian setelah itu 1/3-nya sholat malam. 3 jam. Nah, setelah itu tidur lagi. Wayanamu sudusahu, tidur lagi 1 jam setengah. Jadi kalau yang sudah sepuh, biasanya memang kalau tidur cepat habis Isya itu jam 11 jam 12 itu udah bangun itu. Apalagi kalau yang dia ada diabetes begitu ya, itu sering bangun biasanya. Nah, dan kadang-kadang udah nggak bisa tidur lagi gitu ya. Kecuali kalau nonton TV dan sebagainya. Jadi habis Isya itu jam 11 jam 12 itu memang sudah bangun. Nah, kita bayangkan zaman dulu kan nggak ada televisi gitu. Jadi kalau misalnya bangun jam 11 jam 12 itu biasa. Dan mereka nggak ada lagi aktivitas begitu kan. Ya sudah sholat malam. Nah, Nabi Daud sampai setengahnya tidur, setengah malam tidur, setelah itu bangun, 1/3-nya sholat, setelah itu tidur lagi. Sebelum subuh tidur lagi 1 jam setengah. Dan ini yang dicintai, level yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian level yang keempat adalah menghidupkan 1/6 atau 1/5 malam. Jadi malam itu dibagi 6, berarti kalau 9 jam 1 jam setengah. Kapan sholat malamnya? Ya di ujung biasanya. Jadi kalau subuh jam 5,
Berarti dia bangun jam 3.30. Nah, udah sholat malam 1,5 jam, seperenamnya atau seperlimanya. Jadi 7,5 jam pertama tidur, setelah itu bangun jam 3 atau jam 3.30, sholat malam sampai subuh. Ini yang keempat. Nah biasanya kita ini seperti ini nih. Ini udah paling luar biasa nih. Bangun jam 3, sholat sampai subuh begitu kan. Yang kelima adalah tidak ada aturan nih, tidak ada aturan. Kadang-kadang di awal malam sampai ngantuk tidur begitu kan. Jadi dan ini juga kadang-kadang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu kadang-kadang sholat di awal malam, kadang-kadang tidur dulu di tengah malam, kadang-kadang di akhir begitu kan. Ada seorang sahabat Ibnu Abbas, sahabat kecil, dia ingin ikut Rasulullah. Kemudian dia tidak, Rasulullah nanya, itu anak kecil udah tidur belum? Kata istrinya belum. 2 kali nanya, 3 kali, terus kata Ibnu Abbas dia pura-pura tidur. Setelah itu baru Rasulullah bangkit, ternyata dia sholat malam begitu. Jadi Rasulullah tidak ingin sholatnya Ibnu Abbas ikut sholat beliau, karena Rasulullah itu sholatnya kan panjang, takut memberatkan begitu kan. Setelah Rasulullah sholat, Ibnu Abbas bangun ngikuti jadi makmum begitu kan. Jadi seperti itu. Yang kedua, kalau tadi kan sholat malam dulu sampai ngantuk tidur gitu kan. Yang kedua adalah tidur di awal malam. Kalau udah cukup, kemudian bangun sholat dan tidur lagi begitu. Yang terakhir, ini yang terakhir nih, menghidupkan malam dengan 4 atau 2 rakaat. Ini yang paling level yang paling untuk pemula lah begitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi bangun sholatlah 4 rakaat atau sholatlah 2 rakaat. Bahkan di sini ada hadisnya, orang yang bangun kemudian membangunkan istrinya, kemudian sholat bersama 2 rakaat, maka malam itu dicatat sebagai orang-orang yang az-zakirina wa zakirat gitu kan. Az-zakirinallaha katsira wa zakirat, termasuk orang-orang yang paling banyak berzikir gitu. Jadi minimal sholat malam itu 2 rakaat. Idealnya 11 rakaat atau lebih begitu kan, tapi minimalnya 2 rakaat. Jadi bangun, kalau tidak bisa ya sebelum tidur sholat witir begitu ya. Waktu dulu kami di Sudan, orang-orang Sudan itu punya kebiasaan, mereka habis sholat Isya, kemudian sholat sunnah ya, sholat sunnah ba'diyah Isya, setelah itu mereka sholat witir. Jadi sholat witir karena takut malamnya tidak tidur. Ya, itulah terkait dengan sholat malam begitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak sholat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ini trik-trik. Ibnu Qudamah ini hanya menjelaskan tips-tipsnya kepada kita bagaimana kita bisa konsisten dengan sholat malam. Saya kira cukup ya, sudah Isya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan sholat malam. Jangan sampai kita dulu rajin sholat malam, sekarang ternyata tidak sholat malam. Rasulullah pernah bersabda, la takun misla fulan. Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Amr ya, jangan kamu seperti si fulan. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin, waktu mahasiswa rajin, waktu belum nikah rajin. Setelah bekerja dia, setelah menikah ternyata udah nggak sholat malam lagi, gitu kan. Dulu rajin menikah, maka setelah itu sahabat ini tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam begitu ya. Jadi luar biasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat malam walaupun 2 rakaat. Untuk yang belum terbiasa ya 2 rakaat aja dulu gitu kan. Kalau tidak terbiasa setelah tidur, sebelum tidur begitu kan. Kalau sudah menikmati 2 nambah 4, kalau sudah menikmati lagi nambah 6, 8, 11 begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah
memberikan kepada kita kemudahan. Kalau tidak bisa surat-surat panjang, surat-surat pendek begitu kan. 2 rakaat itu 5 menit, 10 menit cukup begitu ya. Jadi kalau subuh jam 4 lebih 50 misalnya, jam 4.30 kita bangun bisa sholat malam. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.